Dah, yap. Qala al-hawariyuna. Bukan. Kalau jenis ini masih apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila an qala radhiyallahu an. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Tangan dunia kemarin ya. Itu jarriba biha nafsaka wa tamtahinu biha qalbaka. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan wa laha qabilatan fadunaka atatallu'a ila nihayati wa taghalghulu fi biharil ulumi. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul amaratu bisu wa qad intahdat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudlika bihabli gururihi fayastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Waha ana musyirun waha ikilah utawi ingsun iku musyirun nuduhaken alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kelawan bidayatul hidayah itu jarriba biha nafsaka supaya yen to nyoba sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah nafsaka ing awak dewek sira wa tamtahinalan nguji sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah qalbaka ing ati sira fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan fa in sadaqta mung kelawan merkoleh sapa sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring bidayatul hidayah iku ma'ilan hale condong wa nafsaka biha mutawa'atan wa nafsaka lan nafsu sira biha kelawan bidayatul hidayah mutawa'atan hale manut walaha qabilatan walahalan kedue bidayatul hidayah qabilatan hale nerima padunaka mongkon jukut sapa sira at-tatallu'a ing munggah ila nihayati maring nihayat wa taghalgula lan nyelem sapa sira wa taghalgula lan nyelem fi biharil ulumi ing dalam lautan ilmu wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha mutawifan wa in sadaqta lan lamun merkoleh sapa sira qalbaka ing ati sira inda muwajahatika ing dalam nalikane madhep sapa sira iyyaha maring bidayatul hidayah biha kelawan bidayatul hidayah mustawifan hale menunda-nunda wabil amali lan kelawan amal bimuqtadaha kelawan kelawan pira-pira ketentuan bidayatul hidayah mumatilan hale menunda-nunda entar-entaran begitu fa'lam mongko weruh sapa sira anna nafsaka sak temene nafsu sira al-ma'ilata kang condong ila talabil ilmi maring ngalap ilmu hiya iyan nafsu iku an-nafsul amaratu bisu'i nafsu amarah bisu'i kelawan keelean wa qadin tahadat lan teman-teman bangkit apa nafsu muti'atan hale nunut li syaitani maring setan Allah ini kang tercela kang terlaknat gitu liudlika supaya yang tenuduhaken sapa setan ka ing sira bihabli gururihi kelawan tali tipu dayane setan fayastadri juga lan jerumusaken sapa setan ka ing sira bimakidatihi kelawan tipu dayane setan ila ghamratil halaki maring jurang kehancuran wa qasduhu lan utawi tujuane setan iku ayura wija yen to ngarahaken alaika ing atas sira asyarra ing keelean fi maradil khairi ing dalam panggonan kang bagus hatta yulhiqaka sehingga mempertemukan sapa setan ka ing sira bil aksarina kelawan pira-pira wong kang rugi apane amalan amale alladzina dhalla kang pada sasar apa sa'yuhum usahane alladzi fil hayati dunya ing dalam kehidupan dunia wahum utawi alladzina iku yahsibuna padha ngira sapa alladzina annahum sak temene alladzina iku yuhsinuna pada gawe bagus sapa alladzina sun'a
kelawan pegawaian. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono qasdu syaitan yatlu maca sapa setan 'alaika ing sira sapa syaitanu setan fadlal ilmi ing keutamaan ilmu wa darajatal ulama dan derajat ulama wa mawarada wa malan perkara warada kang teko fihi ing dalem ma minal akhbari saking pira-pira hadis wal asaril asar. Stik dulu ya. Ini kita melanjutkan yang kemarin, Pak. Kalau kemarin kita Imam Ghazali bilang bahwa yang namanya belajar itu harus tahu dulu, ada yang bidayah, kemudian ada nihayah. Tidak mungkin seseorang akan sampai ke derajat nihayah sebelum kita masuk dalam derajat bidayah dulu. Tidak mungkin kita mendalami hakikat kalau kita belum mendalami syariat. Nah, di sini Imam Ghazali menunjukkan bagaimana caranya tahu bahwa kita ini belajar ini untuk mendapatkan hidayah. Karena kan niat yang betul itu adalah belajar dengan niat untuk mendapatkan hidayah. Belajar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dengan ilmu yang kita serap ini. Gitu. Di sini kata Imam Ghazali, ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Aku tunjukkan kepadamu bidayatul hidayah litujarriba biha nafsaka. Supaya kita mau mencoba syariat yang dianggap remeh, syariat yang dianggap kadang-kadang tidak penting, tidak perlu oleh sebagian orang. Ini dicoba untuk apa? Menguji. Untuk mencoba dan menguji hati kita dan nafsu kita. Kalau nanti misalnya kita dapatkan, kita ini setelah misalkan belajar sholat, mau kita praktekkan sholatnya. Belajar wudhu, kita mau praktekkan wudhu yang baik bagaimana? Nah, berarti katanya paduna ka atatalu ila nihayat. Kalau setiap kita belajar, kita coba untuk mempraktekkan. Setiap kita belajar apa yang kita tahu, kita praktekkan. Maka kita nanti setelah ini, kita sudah berhak bisa naik ke derajat berikutnya untuk ke nihayat. Berarti apa? Berarti kita belajar itu niatnya sudah benar. Berarti kita belajar niatnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu. Tapi sebaliknya katanya, wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawifan. Kalau ketika kita menghadapkan diri kita untuk belajar, setelah belajar kita entar-entaran. Saya sholat. Wah, tanggung nih. Facebook belum tutup ya enggak? Hah? Entar-entaran. Nah, dulu nih dingin nih. Subuh saya bangun, entar lah, dingin. Ya kan? Mustawifan, entar-entar. Atau bahkan mumatil. Terang, kodok bisa, kodok. Kan gitu ya. Tanggung. Nah, ternyata katanya fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi ya nafsul amarah bisu. Ternyata keinginan kita untuk belajar itu adalah hanya merupakan nafsu saja. Amarah bisu saja. Kita belajar cuma pengen dikatakan wah doang ternyata. Ya kan? Belajar pengen dikatain hebat doang biar kata rajin gitu. Nah itu. Ya, itu hanya nafsu saja. Ya. Ya, wa qad intahadat muti'atan li syaitan al-la'in liyudlika bihabli gururihi. Sampai ke bawah tuh. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Ini katanya berarti jiwa kita ini sudah taat sama setan. Sudah masuk terhadap perangkapnya setan gitu. Karena memang setan itu demikian gitu. Memasukkan keburukan dalam sesuatu yang baik. Suruhnya si baik pengajian gitu. Tapi setan itu kan godaannya tidak pernah berhenti sampai di situ. Pengajian ngisi pengajian. Tapi kadang-kadang biar ada rasa pengen di alam. Ya di alam gogol. Ya. Biar sebagainya. Apalagi kalau pengen misalnya dianggap rajin menurut anak. Nah, gitu ya. Supaya mendapatkan itu ternyata ini adalah kerjaannya setan gitu ya. Sehingga apa? Kalau kita terus jalanin ini, nanti setan memang maunya gitu. Kita belajar tapi niat kita semakin jauh dari tujuan yang seharusnya. Ini setan memang maunya seperti ini. Nanti apa? Hatta yulhiqaka bil akhsarina amala. Sampai kita nanti menjadi orang-orang yang sia-sia. Rugi amal-amal kita. Capek duduk sejam kadang-kadang lebih ya kan. Walaupun ngajinya
Hanya setengah jam ngobrolnya 2 jam. Ya. Tapi ada kerugian di sana. Sayang kan gitu. Kalau kita duduk, kalau kita capek, kemudian ternyata yang seharusnya mendapatkan pahala khairum min sab'ina rakaah, lebih daripada 70 rakaat salat sunat, kita malah mendapatkan sia-sia, nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah ini yang tidak dikehendaki gitu ya gitu. Tuh, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Nah, ketika kita semakin terjerumus ke dalam jebakannya setan, kita akan selalu berpikir, wah, gue gitu kan, cakep nih. Yang lainnya mana ada sih ya kan, ha? Yang lain. Iya. Kita mengira bahwa kita pekerjaan kita itu paling baik udah. Apa sih yang ngomong begini ya kan? Orang-orang nggak ada lagi. Itu. Apalagi yang kita baca selalu saja tentang fadilah-fadilah ilmu. Kan banyak ya. Sengaja setan bacakan. Mana salah satu contohnya katanya? Sini. Nadratu ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanah. Siyamiha wa qiyamiha. Rasulullah melihat wajahnya orang alim itu lebih aku sukai ketimbang beribadah setahun, puasa, sholat katanya. Ya. Puasa, sholat, puasanya juga rajin, puasa sunnahnya juga rajin. Setahun penuh puasa. Tapi kata Rasulullah lebih suka melihat orang alim gitu. Ini saja yang dengerin ya kan, sehingga lama-lama waduh jadi orang alim nih, belajar terus nih. Nah kalau ini ternyata ini jebakan setan. Bayangnya kagak. Iya. Ini adalah kerjanya setan. Artinya betul memang ada fadilah belajar itu, keutamaan untuk mempelajari satu ilmu itu memang besar gitu. Di sisi Allah, di sisi Rasul, semuanya menjadi muatannya besar, menjadi ibadah yang paling afdol. Cuma nanti tergantung niatnya. Kalau kita niat itu talabul ilmi lil hidayah, itu sampai ke sana. Tapi kalau tadi niatnya sudah salah, apalagi ternyata kalau sudah dicoba dengan bidayahnya kita tuh musawwif ya, entar-entaran nih, ya. Apalagi menunda-nunda gitu. Ini ternyata ini adalah perangkapnya setan. Ya, setan bacain hadis-hadis yang mengagungkan fadilah talabul ilm. Tapi wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Pak, sekarang banyak tuh. Oh, masih digedein ya kan. Ame malam begadang, subuh lewat ya. Konvoy, subuhnya lewat. Ini hidayahnya di mana gitu? Ya kan? Ya. Saya kadang-kadang kan kita setuju ya, ngelihat gerbegan yang begitu hebat itu setuju. Cuman ketika berangkatnya saja di jalan sudah salah kalau menurut saya itu. Apa orang suruh minggir, ya, menghalangi jalan orang lain dan sebagainya. Iya. Kalau kiainya mah nggak salah, ini nih ecek-eceknya. Ecek-eceknya. Wa yulhika lan gawe lale ka ing sira an qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong izdada kang tambah sapa man ilman ing ilmu, walam yazdad lan ora tambah sapa man hudan ing hidayah, lam yazdad mengko ora tambah sapa man minallahi saking Allah illa bu'dan angin kejauhan. Gitu. Ini ya, di samping kita nih membaca hadis-hadis tentang fadilah talabul ilmi, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan kita mencari ilmu, kita juga jangan lupa hadis-hadis yang peringatan-peringatan Rasul yang seperti ini. Jangan sampai ini dilupakan oleh kita. Karena memang setan sengaja yang diajukan ke kita adalah fadilah talabul ilm. Sedangkan peringatannya ditutupin. Apa kata Rasul? Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka apa? Tidak bertambah sesuatu dari Allah kecuali hanya semakin jauh dari Allah. Gitu. Karena ternyata semakin tahu nggak nambah segitu-gitu aja. Gitu. Tahu mah tahu ya kan? Oh ya kita mesti ngelotok, sholatnya lewat, kodok. Ini nih. Beni nih kerjaannya. Iya. Aduh. Itu dia. Ya. Nah,
dulu, Bil. Sebenarnya juga ngingetin juga buat kita-kita nih. Kadang-kadang kita kan cuma bisa ngomongin sama orang. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita namanya saling belajar, sama-sama belajar lah gitu. Saling ngingetin. Karena memang kalau yang ngomong gampang sih, apa juga. Ya kan? Cuman prakteknya susah. Perlu sabar. Jangankan ngaji yang berjam-jam. Sholat aja 5 menit perlu kesabaran. Kalau nggak sabar kan lewat. Ya kan? Lagi subuh lagi. Sedang enak-enaknya pagi-pagi gerimis ya nggak? Ini perlu kesabaran. Memang dalam ibadah itu perlu kesabaran. Yang lebih perlu bersabar adalah ketika kita menghadapi satu maksiat yang kita inginkan, kita mampu melaksanakan ini. Nah, ini yang perlu lebih kesabaran. Karena dalam setiap ibadah, kalau subuh lewat juga ada panjangan naumnya. Oh gitu. Udah coba naum. Gitu ya. Naumnya panjangan. Dia tidur ya. Tidur. Wa an qouli sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Wa an qoulihi lan saking sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyadun nasi utawi paling bangetnya manusia. Apane azaban siksane yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku alimun. Itu alimun wong kang alim lam yanfa'kang ora manfaat. Lam yanfa'kang ora gawe manfaathu ing man. Ing annas di sana. Allah bi ilmi kelawan ilmune annas. Ya. Ini sebenarnya yang lain peringatan dari Rasulullah, kata Rasul, seberat-beratnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat adalah alimun, orang yang alim tapi lam yanfa'hu. Allah tidak membuat ilmunya manfaat. Allah tidak membuat dengan ilmunya ini menjadi manfaat. Ilmunya banyak, kadang-kadang ada orang alim gitu ya. Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Buru-buru ada yang mau ngaji dia. Ya kan? Dia sendiri tidak menggunakan ilmunya. Gitu. Ini salah satu tanda bahwa nanti dia yaumul qiyamah Allah akan memberikan azab yang paling berat buat dia. Gitu. Ini peringatan. Ya. Jadi di samping kita mempelajari membaca hadis-hadis tentang tuntutan untuk mencari ilmu, kita juga baca peringatan-peringatannya supaya kalau bahasa Google-nya balance gitu. Ya kan? Seimbang gitu. Biar seimbang. Udah balance kan solid. Iya gitu. Itu kalau orang nggak bisa aku orang bisa manfaat aja. Nah, apalagi gitu ya. Apalagi ada sebagian orang nggak bisa, so bisa lagi. Wah, ini repot ini. Itu mau bawa. Itu sama nih. Yahsabun annahum yusiruna sun'a, sama. Termasuk orang-orang yang mengira perbuatannya adalah baik. Padahal kata Rasulullah Ibnu Bar gitu, wa kullu man ya'mal bi ghairi ilmihi bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun latubal gitu. Itu jelas di situ. Kalau kesan Pak. Itu kayak kemarin nyanyi. Saya alhamdulillah salat sunat aja. Salat sunat. Rasakan bejatnya iman. Alhamdulillah, tetap awal banget awal. Iya. Sudah dulu. Kali habis subuh main tuna lagi. Itu. Saking rajinnya itu. Ya kan? Orang nggak ada yang sholat badiah ya kan habis subuh. Ini sholat badiah. Sudah merasakan banget kelezatan iman. Gitu. Dan kita nih kadang-kadang sekarang ya kalau lihat sekarang itu jangankan orang-orang yang jauh dari lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Kadang-kadang yang deket pun sama sholat itu nggak ini gitu. Saya beberapa kali menemukan teman sendiri gitu. Pasti aja sholat bingung gitu. Sholat itu bagaimana sih caranya gitu. Belajar sholat sunnah misalnya, bingung niatnya bagaimana. Bingung ada. Padahal dekat dengan lembaga pendidikan dan dia sedang belajar dalam pendidikan Islam gitu. Ini yang repot kan begitu. Berarti semakin akhir zaman ini sesuai dengan janji Rasul, nanti di akhir zaman akan semakin orang mengaku Islam doang tapi nggak tahu. Masjid juga nanti
Ketika lihat masjid itu orang-orang, bapak anaknya nanya sama bapaknya, "Pak, ini apaan?" Dulu kata orang tua nenek moyang kita itu tempat sholat itu, katanya. Ya. Nanti di hari akhir itu akan demikian. Nah sekarang tandanya sudah semakin terlihat. Atau jangan bilang tempat naruh beduk aja. Tempat apa, Mbak? Tempat naruh beduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbun min ilmin wa qalbin la yakhsha wa amalun la yurfa wa du'aun la yusma. Wa an qawli sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu syafahuhum bimaqaridin min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarri wa na'tihi fa iyyaka ya miskin an tad'ana litazwirihi wa tatadalla bihabli gururihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ono sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ucap ngendika ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun auzu jaluk perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu layan pakang ora manfaat apa ilmu wa qalbin lan ati la yakhsha kang ora khusyuk apa qalbun wa amalun lan amal la yurfa kang ora den angkat apa amal wa du'aun lan doa la yusma'u kang ora den rungu ora didengar apa doa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja nih doanya adalah ini gitu. Setelah Rasulullah aja doanya seperti ini. Kenapa kita lupa ya kadang-kadang? Kata Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat oleh Allah, artinya tidak diijabah oleh Allah, tidak dikabul. Kemudian dan doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah Rasul doanya seperti itu gitu ya. Kita kok pede banget, ya kan? Saya kan udah haji 2 kali kan begitu. Repot nih. Ini nih. Padahal sekelas Rasul aja masih doanya seperti ini gitu. Takut. Kalau sekelas Rasul aja takut hatinya tidak khusyuk. Nah kita bagaimana? Kan begitu ya. Nah tapi ini hanya didikan buat kita. Supaya kita jangan sampai lupa. Minta sama Allah supaya hati kita dihusukkan. Karena kalau kata Imam Ghazali nih, pendapat Imam Ghazali, salah satu rukun sholat itu khusyuk. Berarti kalau orang yang sholat nggak khusyuk, nggak sholat kita. Ya kan? Kata Imam Ghazali salah satu rukun sholat adalah khusyuk. Aduh, mana laptop belum dimatiin. Ya, kita mau lagi sholat, apa aja keingetan Pak ya? Apa aja keingetan, paling lagi buka laptop suruh sholat. Aduh. Gitu. Belum udah dengerin belum Sarap nggak ada yang buka nih kayaknya nih. Oh, lagi mancing. Ya, soalnya teriak begitu loh. Dia tuh mancing mancingnya tuh. Dari 3 kilo. Kebayang tuh. Aduh, ya. Aduh. Ya, makanya kita mudah-mudahan ya, semuanya kita diberikan kekhusyuan oleh Allah SWT. Ya belajar sedikit-sedikit sama. Hatta kita juga yang belajar banyak masalah dan sebagainya sudah kepikiran. Jadi mudah-mudahan jangan lupa kita minta sama Allah supaya diberikan kekhusyuan, terutama dalam sholat dah. Yang lain-lain ini belakangan dah ngikutin. Kenapa? Karena kalau udah sholatnya udah benar, mah insya Allah yang lainnya benar. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam lan saking dawuhane sallallahu alaihi wasallam. Marartu liwat sapa ingsun lailata usriyabi ing dalam bengi usria kang den israaken sapa ingsun bi kelawan ingsun bi aqwamin kelawan suwiji kaum tukrodu kang den potong apa syafahuhum pira-pira lidahe kaum bi maqaridin kelawan gunting minarin saking neraka. Serem ya kalau main begini nih.
Aduh, nggak jadi ngajar dah kalau gini udah. Masalah nih. Serem nih. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun man antum manutawi sapa wong antum utawi sira kabeh. Qalu ucap sapa man sapa kaum. Kunna ana sapa kita. Iku nakmuru merintah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan. Wala natilan orang nekani sapa kita hi ing khair. Wanan halan ngelarang sapa kita anisari saking kejelekan. Wanatihi lan nekani sapa kita hi ing syar. Ini serem ini. Pak iya kayak miskin gitu ya. Aduh. Lu lewat aja ya, lewat ya. Pak iya kamu mau tahu apa iya kamu kau di sapa sira. Ya miskin wahai wong kang miskin gitu tuh. Antas ana yanto nunut sapa sira litazwirihi maring hiasan setan wa tatadallalan gawe pituduh sapa sira bihabli gururihi kelawan tali tipu dayane setan fawailun mongko celaka lil jahili kedua wong kang bodoh haitsu lam yata'alam sekiranya orang belajar sapa jahil marratan wahidatan ing dalam suji ambalan wa wailun lan celaka lil alimi kedua wong kang alim haitsu lam ya'mal sekiranya orang ngamal sapa alim bima kelawan perkara alim kang weruh sapa alim alfa marratin ing dalam 1000 ambalan. Tuh. Berat. Ya, seimbang. Sebenarnya salah satu hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW diisra dan dimirajkan, Rasulullah kebetulan melewati sebuah kaum yang lidah-lidahnya lagi dipotongin sama Allah. Di maqaridin minar dengan gunting dari neraka. Wah, kalau dilihat di komik kan serem banget tuh guntingnya. Gede banget ya. Kata Rasul, siapa kalian? Apa katanya? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Dulu kami menyeru kepada kebaikan tapi kami tidak melaksanakannya. Melarang keburukan tapi kami melaksanakannya. Aduh. Doang gitu. Kalau kayak udah belum? Bola lempari ke tembok, bola lempari ke Aduh, tembok. serem ini. Kalau begini, aduh, ngaji nih gimana ini? Layangan udah kena layangan. Bola Pak iya kayak miskin antat analitas diri wa tadalla bihablil gurih. Katanya, maka hindarilah untuk apa? Untuk mengikuti tipu dayanya setan. Ngeri nih. Karena memang kadang-kadang orang begitu kan sekarang. Nyuruh dia ya kagak. Salat. Dianya mendem ke kamar. Beni lagi aja nih. Bocah dibangunin dia tidur lagi. Aduh, gitu ya. Makanya fawailun lil jahil, maka celaka orang yang bodoh sekiranya dia tidak pernah belajar sama sekali. Celaka memang. Tapi katanya lebih celaka lagi orang yang alim tapi dia tidak melaksanakan apa yang ia ketahuinya 1000 kali. Oh, berarti kalau sekali 2 kali masih celaka juga. Minimal 1000 kali katanya kalau diamalinnya tuh. Waduh, repot juga ya. Tapi ini memang terjadi beberapa pendapat ulama gitu. Kalau gitu katanya lebih baik nggak belajar sekalian kan begitu ya. Gitu. Ya, ruginya sekali doang. Tapi kata satu ulama di sini dikatakan katanya masih ada. Nggak ketemu. Hasil begini. Hasil katanya tidak menutup kemungkinan bahwa yang satu ini siksanya lebih berat nanti di yaumul kiamat. Walaupun ini jumlahnya min haitsul adad, dilihat dari segi jumlah lebih sedikit ya, 1000 sama 1, ya kan? Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi katanya yang satu ini bisa lebih berat siksanya nanti di yaumul kiamat. Jadi tidak menutup kemungkinan yang satu lebih berat ketimbang yang 1000 ini. Kata ini saking bodoh.
Iyalah orang masuk. Nih, di sini ada cerita. Di sini ada cerita. Ini. Makanya di sini katanya salah satu ini ada satu cerita. Ana ba'danas ikhtalafa fi syarafil alim al fasik wa syarafil jahil al abid. Gitu ya. Ada sebuah cerita katanya ketika ada sebuah pertentangan mulia mana orang alim yang fasik, orang alim yang melakukan kemaksiat atau orang bodoh yang beribadah. Ini ceritakan katanya. Fa kharaja ahadun minhum wa dhahaba ila saumatil abidil jahil. Nah, maka keluarlah ini ya orang yang sedang beradu silang pendapat ini untuk ngetes. Datang ke tempat ibadahnya orang yang bodoh. Dia nyamar gitu. Faqala ya abdi qabiltu da'wataka wa ghafirtu laka dzambaka fatrukil ibadah wastarih. Faqala abid ilahi inni arju minka hadza. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamanin kadza. Fasara muhtian wa kafiran di jahlihi. Dicoba katanya. Datang ke tempat orang yang abid yang sedang ibadah, kemudian nyaru gitu. Nyaru jadi Tuhan begitu. Wahai hambaku yang sedang beribadah, aku sudah menerima doamu, sudah menerima ibadahmu, katanya. Dan sudah aku ampuni dosa-dosamu. Tinggalkanlah ibadah, udah istirahat aja, yang santai. Karena ibadahmu, doamu sudah aku terima semua. Kan gitu. Apa jawab si abid ini? Ilahi wahai Tuhanku, ini arju minka hadza. Memang ini yang sedang ditunggu-tunggu. Gitu. Kata orang muda itu. Memang ini. Saya meminta ini, saya sedang mengharapkan ini. Ini yang lagi ditunggu. Tunggu. Wa inni ahmaduka wa asyuruka wa ubuduka min zamanin kadza. Sesungguhnya aku sudah ibadah, sudah memujimu, sudah semuanya kepadamu dari zaman gitu ya. Udah sekian tahun aku beribadah kepadamu. Memang ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Apa jadinya? Fasara muhtian wa kafiran. Maka jadinya dia orang yang bersalah, bahkan keluar dari Islam. Enggak mungkin lah, ya. Allah memerintahkan untuk berhenti untuk ibadah. Sumadzaha bahadun minhum ilal alimil fasik. Kemudian yang satu lagi berangkat kepada orang yang alim tapi fasik yang lagi sedang maksiat. Iya. Fa idza huwa yashrabul khamra tuh. Ketika itu dia sedang minum khamar katanya. Faqala ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka. Asturu dzambaka wa anta la tastahi minni. Apa kata dia? Wahai hambaku, takutlah kepadaku, aku Tuhanmu. Aku tutupi dosa-dosamu. Wa anta la tastahi dan kamu tidak malu. Lagi mabuk ya enggak malu. Fa inni uridu ahlakuka. Fa inni uridu ahlakaka fasalil alim al-fasik sayfahu. Tapi maka sesungguhnya aku akan membinasakanmu. Kata Tuhan gitu ya. Datang kepada orang yang lagi mabok, orang alim yang lagi mabok, dia bilang, "Wahai hambaku, takutlah kepadaku. Aku adalah Tuhanmu. Kenapa kamu enggak malu? Siang-siang begini lagi mabok kan? Maka aku akan menghancurkanmu atau akan binasakanmu." Wah, apa yang dilakukannya? Fasalla sayfahu. Maka dia hulus pedangnya. Ditantangin tuh Tuhan, ya kan? Wa kharaja min makanihi faqala ya mal'un anta la ta'ram rabbaka fa inni u'allimuka rabbakal an katanya. Wahai mal'un, wahai orang yang terlaknat katanya. Anta la ta'lam rabbaka. Ente yang enggak tahu Tuhanmu. Sini gua ajarin Tuhan, siapa Tuhanmu katanya gitu kan. Kenapa? Karena dia orang alim. Biar lagi mabuk juga dia ingat. Fafarra dzalikal qail, kemudian kaburlah orang yang mengatakan demikian. Fa'alima bidzalika syaraful ilmi wa alihi. Maka dengan itu dia tahu bahwa ilmu lebih mulia ketimbang orang bodoh yang ibadah. Awas ya. Yang tadi peringatan tetap ya. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk belajar itu adalah anjuran dari Rasul. Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Iya. Jangan sampai lupa ada peringatan di balik itu. Gitu ya. Jadi kita ngaji tetap, tapi juga harus dijaga hati kita. Karena memang godaannya banyak juga. Kalau kita ngaji, wah kita jadi sombong nih.
Makanya yang nggak ngaji mah kurang baik hatinya tuh. Kan gitu. Kita doang nih yang baik kan gitu. Ada mau neraka nih. Ya. Gimana lanjut? Panjang ini. Udah. Jadi tetap mencari ilmu kan penting. Gitu. Cuman itu juga ya kita hati-hati juga. Jangan sampai nyuruh-nyuruh orang doang kitanya kabur. Nyuruh. Orang yang berilmu Lebih mulia. Cuman di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada orang yang alim supaya dia mau naktih di ilmihi. Supaya dia mau melaksanakan apa? Orang ngomong, oh dia aja no Instagram gua ono sama. Iya. Nanti di depan kita akan bahas. Ini udah mau dilongkain aja. Tanya aja main layangan. Bagaimana lebih ngobrol? Gak lihat mulu programnya. Layangan putih di sayembara. Wa'alam anna nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwali. Wa'alam lan perlu sebut sira anna nasa sak temene manusa. Fi talabil ilmi ing dalam ngalap ilmu iku ala salasati ahwalin ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulun suwiji nyatane wong lanang. Rajulun talabul ilmi ngalap ilmu liat takhidahu. Liat takhidha supaya ento jadi akan sapa rajul hu ing ilmu zadahu ilal mi'ad zadahu ing bekal si rajul ilal mi'adi maring panggonan balik walam yaksud dan orang maksud sapa rajul dia kelawan talabul ilmi illa wajhallahi angin wajah Allah wad daral akhirati lan daral akhirah fahadha minal faizin fahadha mengkau utawi iki rajul iku minal faizin saking wong kang bahagia. Selamat. Nah, makanya ketahuilah bahwa sungguhnya manusia dalam mencari ilmu itu ada tiga. Ada tiga tingkah. Nah, tiga sifat. Yang pertama adalah laki-laki yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekal. Menjadikannya bekal di yaumul qiyamah. Bekal ilal mi'ad untuk dia kembali. Walam yaqsid bihi ila wajhallahi kecuali dan dia tidak maksud selain untuk mengharapkan ridha dari Allah. Ini adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat nanti di dunia dan akhirat. Cuma niatnya itu, niatnya adalah menjadikan thalabul ilmi untuk bekal kita. Kali salat kita kurang khusyuk, mudah-mudahan pahala duduk di tempat begini kan, Allah. kan? Walaupun rombeng-rombeng dikit ya. Ya. Iya. Awas, jangan ngomong. Awas, yang lagi terhilang. Ini biar jelek-jelek ini raubah nih, ya. Tapi bukan Rodatul Adawiyah bukan. Warajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati. Wa yanalu bihi al-izzu wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika. Wa rajulan wong lanang talabuhu kang ngalap ilmu liyasta'ina supaya ento jaluk tulung sapa rajul bihi kelawan talabul ilmi ala hayatihi ing atase uripe rajul al-ajilata kang sesaat. Al-ajilati kang sesaat. Wa yanal lan berkoleh bihi kelawan talabul ilmi al-izza ing kemuliaan wal jahalan kedudukan wal malalan harta wa huwa utawi rajul iku alimun weruh bidzalika kelawan mengkono-mengkono mazkur apa soalnya bisa mustasyiran bi qalbi mustasyiran hale merasakan bi qalbi ing dalam atine rajul rika kata halihi ing lemahe tingkah rajul wa khisati maksudi wa khisati maksodihi lan hinane maksudi rajul fa hadza utawi mongko utawi iki rajul iku minal mukhatirina saking wong kang bahaya fa in ajala mongko lamun tiba hu ing rajul apa ajaluhu ajale rajul
qabla taubati ing dalam sadurunge tobat. Khifa ditakutkan alaihi ing atase rajul, itu minnya kayaknya enggak ada tuh min. Ada min ya? Min sil khotimah. Tuh kalau lihat di sarahnya enggak ada min ya. Ininya minnya dibulatin aja. Kalau yang kitab. Oh, suul khotimah. Suul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khatiril masyiati. Wa baqiya lan tetep apa amruhu urusane rajul fi khatiril masyiati ing dalam bahayane kehendak Allah. Wa in wafaqalan lamun ketepatan. Apa rajul li taubati kedua taubat qabla hululil ajali. Ing dalam sadurunge tekane ajal. Wa adhafalan yandaraken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal. Wa tudariku wa tadaraka gitu. Wa tadarakalan nyusuli sapa rajul ma ing perkara para tukang terlewat apa mafihi ing dalem ma minal khalali saking kerusakan kelalaian. Iltaha mongko bertemu sapa rajul bil faizina kelawan wong kang bahagia. Fa inna taiba mongko satemene wong kang tobat minaz zanbi saking dosa kaman kaya wong lazan bakang ora ana dosa lahu kedue man. Warajulun salisun nanti. Warajulun titik. Nah yang kedua katanya adalah laki-laki yang mencari ilmu ini tujuannya ada liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Untuk menopang hidupnya yang sesaat. Oh, kan ini banyak nih dari kita ya. Supaya apa? Wa inna bihil ilm. Supaya dengan kita menjadi orang alim katanya mendapatkan kemuliaan. Wah, itu tadi tuh. Dihormati sama tetangga, dihormati oleh orang lain, cium tangan, ya kan? Ya. Wajah mal, supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan harta. Nah, ini kebanyakan ya. Wa huwa alim bidzalik, tapi dia tahu. Dengan itu dia tahu musyafirun fi qalbihi kata hali. Dia sebenarnya tahu ini salah gitu. Ya. Ini salah. Niatnya sudah jelek. Cuman kena ya tanggung lah. Ya kan? Ya kan? Ini dia ngasih. Ya kan? Udah kadung enak mana kalau udah enak mah suruh turun kan ogah gitu. Gitu. Dia tahu tapi tanggung gitu ya. Bahada minal mukhatirin. Ini orang-orang bahaya juga. Artinya bahaya itu buat dirinya gitu. Mukhatirin katanya. Kenapa? Kalau dia nanti datang ajalnya sebelum dia sempat tobat. Ini yang bahaya. Datang ajalnya sebelum dia tobat. Ya udah aja lah. Udah kira-kira udah bongkok dikit gitu ya. Khifa alaihi su'ul khotimah. Maka ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Gitu. Itu doang. Khatir itu bahayanya di situ. Kalau dia namanya ajal kan nggak ada yang tahu. Kalau nyamuk. Ya. Nyamuk. Ntar aja dah. Kalau Tombong Google ini sudah jadi gedung kan. Ini mah gak enak sholatnya katanya. Gerinjel. Nah, ini. Takutnya mati keburu mati. Sebelum tobat, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa baqi amru fi khatiril masyiati. Itu karena urusannya itu adalah dalam bahaya kehendak Allah. Ya kalau Allah kehendaki dia masuk surga ya alhamdulillah. Tapi kalau Allah kehendaki dia masuk naudzubillah. Wa in wafaqa li taubati qabla hulul ajal. Tapi kalau dia misalnya sebelum mati sempat untuk tobat, kenapa? Karena kan dia tadi udah sadar sebetulnya ya. Tahu kalau ini yang dikerjakan ini salah, niatnya ini salah. Kalau dia sempat tobat, insyaallah kaman ladzan balah katanya. Seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Fatah qabil faizin, maka dia nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena rajulun salihun ini yang ketiga nanti tambah susah lagi nih kita dengerinnya. Ya. Kurang lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.